Ngono ya. Langsung koneksi. Oke. Masih nunggu viewer datang. Oke, udah banyak yang bergabung. Masih 2. Ya, kali ini kita lanjut ke segmen ketiga. Kembali lagi sama saya, owner dari Extraordinary Health, yang hari ini mensponsori acara Asosiasi Sehat Indonesia tentang sirkumsisi. Dan di sini juga saya selalu menghimbau teman-teman jangan lupa di sini ada challenge. Ntar teman-teman jangan lupa ini di Instastory di teman-teman, terus di tag di IG kita. Untuk 3 orang pemenang nanti mendapatkan uang masing-masing 100.000 buat 3 orang pemenang ya. Kita pilih yang sekreatif mungkin, terserah mau sambil masak, mau sambil dinas, mau sambil apa aja, bisa di upload di Instastory teman-teman masing-masing. Dan jangan lupa di tag di IG kita, nanti kita pilih dan langsung kita kasih reward via transfer. Sambil kita menunggu ini teman-teman prepare dari pemateri ketiga tentang pengenalan alat sekaligus demonstrasi live sirkumsisi dengan media. Kita jelaskan sekali lagi bahwa di sini memang kita tidak memakai media langsung ya, karena ada pandemi dan itu dilarang. Di sisi lain juga ada kode etik untuk peserta bahwa itu tidak boleh di-share di sosial media ya, karena berhubungan dengan pornografi katanya. Ya walaupun edukasi tapi tetap kita tidak bisa melakukan itu karena ada kode etik. Oke, kayaknya udah siap, maka kita lanjut ke pemateri segmen ketiga dengan pemateri Pak Bagong untuk pengenalan alat dan live demonstration sirkumsisi. Yuk guys. Zoom ya. Bisa Pak langsung? Oke, alhamdulillah. Oke, Hes, ketemu lagi. Sekarang kita akan mempraktekkan atau demonstrasi alat-alat yang sudah ditunjukkan di presentasi kita tadi. Bahwa ini adalah handpiece-nya. Jadi nanti akan kita pasangkan mesh-nya ya. Nah, ini juga harus hati-hati bagaimana cara memasangnya. Nah, begini aja. Juga bisa dipasang dengan alat klemnya ini tadi. Nah, kalau memang kita takut, ya, kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini pisaunya macam-macam. Bisa yang nomor 10, bisa juga nomor 22 atau 23, tergantung seleranya daripada penggitan. Dan kita juga yang tadi mengatakan counter ya, ini pakai ini, nanti bisa dipotong dengan ini. Tapi saya jujur tidak pernah memotong dengan ini. Saya suka dengan ini karena kalau memotong dengan ini maka terjadi luka bakar grade 4. Karena apa? Mulai dari organ kulitnya sampai organ visceralnya kena. Dan itu bahkan kalau kena gland maka putus, tidak bisa disambung. Tapi kalau gland diputus dengan ini, insya Allah masih bisa disambung, katanya dokter urologi dan dokter bedah plastik. Jadi ini persiapannya. Jadi ini meshnya, ini pisaunya, ini needle holdernya, ini klemnya, ini pinsetnya. Ini sudah lengkap ya. Nah, nanti teknisnya kita, dan ini plasternya, ini betadinnya. Ya, pertama-tama pasien digosok dengan ini kapas alkohol ya pada ininya, pada penisnya. Nah, setelah di alkohol ini ya, ini. Nah, ini analoginya bahwa penisnya anak-anak dipegang oleh kita ya, akan menggigitan. Kemudian dilakukan pemeriksaan dulu. Nah, ya ini terjadi phimosis. Nah, gini ya, ujungnya ngulup begini biasanya tidak bisa dibuka. Nah, ini phimosis. Nah, sebelum ini glandnya dibuka maka dilakukan pembiusan. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak lebih dari 1 cc. Nah, ini dengan spet 1 cc. Caranya adalah begini. Nah, kita suntikkan pada ujungnya tadi ya, jam 12. Kemudian kita arahkan ke lateral. Nah, itu banyak terasa keras gitu ya. Terus kita masukkan sekitar
3. Nah, lihat gitu. Kemudian kita masukkan ke sana, jangan ke arah lateral lagi sekitar 3 lagi. Nah, kemudian di bawahnya kali lagi ya, bawahnya sini. Nah, ini pada daerah subkutisnya. Terakhir di daerah ini, frenulumnya, daerah subkutisnya. Udah, habis kita lakukan infiltrasi. Nah, ini sampai ini terasa lemes, ya, terasa lemes. Nah, kemudian, nah, ini kalau sudah lemes, ya, kemudian kita lakukan desinfektan. Nah, dengan menggunakan betadine. Nah, ini ya. Nah, ini pada bagian ini. Nah, itu ya. Ya. Tadi kan untuk penyuntikannya alkohol. Sekarang dilakukan dengan betadine. Nah, ini ya. Analoginya gitu loh ya. Nah, ini cabut dulu aja biar jelas. Ya, kita lakukan pemasakan buk. Nah, pisang tadi ya. Dan ini juga baru pertama kali. Nah, saya juga sambil berdiri, kita ambil pean bengkok, dilakukan namanya dilatasi. Nah, ini dilatasi di sini, dah. Ini ya gantinya. Nah, dilakukan dilatasi. Nah, begini. Jadi supaya glandnya kelihatan. Nah, nanti glandnya itu kelihatan. Nah, udah. Itu sampai sana. Kemudian setelah ini tadi dilakukan dorsum sisi. Nah, ini kalau sendiri. Dan dorsum sisi caranya apa? Untuk melihat glandnya di sana nanti. Nah, gunting ini sampai tadi pada batas korna, ya. Nah, kemudian setelah ini ya, cukup menggunakan pinset aja. Nah, di daerah lateral. Nah, ini. Nih. Terus sebelahnya. Nah, sampai sirkum memutar. Nah, ini ya. Nah, ini otomatis juga hilang. Nanti supaya nah, ini akan kelihatan glandnya. Ini saya analogikan gitu ya. Nah, maksudnya itu tadi membuka ini. Nah, setelah terbuka, nah, buka itu, nah ini, nah, oh, oleh botol. Ini tadi memang gambaran kalau glandnya putus kayak begini, oleh karena ditebas dengan begini tadi, ya, ditebas dengan begini maka bisa putus kayak gitu. Kalau tidak, nah maka biting loh. Nah, kayak begitu ya. Ya. Setelah ini selesai, maka dilakukan penjahitan. Nah, kita jahit lukanya. Enggak usah. Nah, sebelumnya dijahit ini dilakukan pemberian salep di sekitarnya ya. Tadi kan setelah dibuka, nah
itu kan ada ininya apa, luka-luka mikro dari lapisan tadi ya. Nah, salep. Bisa dijahit dengan jarum dan benang. Cuma karena kita sudah punya yang atromatik, maka jarum ini tidak perlu. Nah, maka dilakukan penjahitan dengan benang atromatik yang sudah ada jarumnya. Nah, karena ini absorbel, pasti benangnya sudah ada cairan. Nah, cairan untuk ini. Nah, ini kita melakukan penjahitan. Kulit dijahit dengan yang di dalam. Nah, ini ya. Pada jam 12 dulu. Nih. Bening kali, putih. Keren ya. Nah, untuk menggantung ini maka diklem dulu, jangan digunting. Ya, tato komen-komennya. Nah, kemudian Ya, komen dia lah Isma. yang bawah yang jam 6. Nah, jam 6 ya. Kalau ini penis beneran kan bisa diginikan. Nah, maka kita lakukan. Nah, ini jam 6 karena ada pembuluh darahnya. Ini bisa dilakukan cross. Ini tarik pelan-pelan. Ya. Terus jahit lagi. Nah, namanya cross. Insya Allah perdarahan tidak akan terjadi karena masing-masing sisi sudah kena ya. Nah, kalau jam 12 sama jam 6 sudah dijahit, nah, insya Allah tidak terjadi lagi perdarahan. Ini langsung potong nggak apa-apa. Kemudian ada jam 9, jam 3 nah juga dijahit.
Di jam ini juga dijahit, di jam ini juga dijahit, dan di bawah sini juga dijahit, ini juga dijahit, sehingga seperti yang sudah gambar yang ada di tasan tadi. Nah, setelah dijahit maka diolesi dulu salep. Nah, ini salep, olesi dulu sini. Nah, begini. Terus kemudian dibungkus plaster ini. Terus kemudian di plaster, nah asisten plaster. Buntir Pak. Nah, bisa di plaster buntir gitu. Nah, jangan sampai kesiseten ya. Apa kesiseten ini? Terlalu rapat. Terlalu rapat. Nah, sebetulnya plaster ini di bodinya, di bawahnya perut. Nah, mancing di situ. Nah, sudah selesai. Nah, gunanya ini satu lagi mungkin belum lupa ya. Jadi kalau ada perdarahan, jadi ini cukup dikoteri sini. Berapa? Nah, cukup dikoteri pembuluh darahnya. Nah, ya gini. Ada pembuluh darah ini dikoter sini. Tapi teman-teman sering melakukan ini adalah untuk memotong. Nah, itu yang terjadi. Jadi sebentar. Ya, matikan dulu. Nah, dibuatnya. Biasanya ini yang sering dilakukan teman-teman bahwa ini teman-teman melakukan gini biasanya, ya toh. Nah, ini yang saya tidak pernah lakukan. Nah, karena ini unskun ya, motong gini. Nah, ini yang nggak pernah kan, Pak. Kalau ini dia tersetrum, maka ini juga pasiennya juga ada setrumnya. Jadi kayak gitu. Sehingga mana yang terbaik, mana yang bisa sip untuk pasien adalah saya lakukan hanya untuk mengkoteri ini aja. Nah, kalau ini kering, maka langsung dilakukan penjahitan seperti yang dilakukan tadi. Bahwa kauter ini fungsinya adalah untuk antikoagulan, untuk kauterisasi pada pembuluh darah yang berdarah. Gitu. Jadi kalau ini daerah yang dikitan itu kering, insya Allah dalam 2 hari sudah sembuh. Nah, jadi kayak begitu ya. Gitu, nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan bagaimana, karena jujur persiapan ini memang juga kesannya mendadak, tapi mendadak kalau kita insya Allah berilmu maka juga jadilah acara ini sesuai yang kita harapkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paten gini Bluetooth. Ya, itu dari teman-teman penjelasan dari Bapak Bagong mengenai pengenalan alat dan live demonstration dengan sarana pisang. Kita langsung akan buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Kita periksa dulu di kotak pertanyaan. Buat teman-teman, mungkin ada pertanyaan langsung. Saya cek dulu ya teman-teman, santai sambil beresin prepare dari demonstration. Kayaknya nggak ada penanya ya teman-teman. Ayo saya tunggu. Pak, ini ada pertanyaan dari
Fajar Yudit. Hmm. Permisi Pak, saya mau bertanya, apabila ditutup dengan plester, apakah tidak lengket? Dan sewaktu melepasnya kebanyakan mengalami sakit Pak, berdasarkan pengalaman. Terima kasih. Ya. Monggo Pak, langsung dijawab. Oke. Oh, langsung gini ya? Ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya memang bagus sekali. Jadi plester dalam hal ini yang tidak nempel. Jadi saya sebetulnya ada plester putih. Plester putih itu hanya menggantung di kasa. Nah, kasanya biasanya menempel kalau ada pedaran. Makanya 24 jam pertama itu langsung dilepas karena apa? Itu juga mengurangi proses perdarahan. Jadi kalau ada perdarahan masif sehingga perdarahannya itu di plester. Satu, yang kedua memang kalau di bedah itu bagusnya memang dibuka. Nah, kalau dokter-dokter bedah malah cuma karena keluarganya itu takut dengan darah, itu yang kita antisipasi. Jadi jangan sampai pulang ke rumah ibunya ada darah sedikit lewer gitu langsung semaput. Nah, nantinya nggak ada yang ngawasi. Jadi sebetulnya win-win solution. Nah, solusi yang kedua, kalau di plester itu sudah terlalu lama, maka hari ketiga itu bisa dikum. Dikum dengan air hangat, banyak kok caranya, sehingga dia bisa dibuka. Dengan kalau anaknya takut, ya memang lebih baik nggak di plester, nggak dipasang kas. Dan dipasang kas itu biasanya kita lapisi dulu dengan sopratul sama atau dengan ini tadi salep, sehingga dia tidak lengket. Jadi pokoknya besoknya sudah harus dibuka, jangan sampai terlalu lama. Tapi kalau sudah terlanjur terlalu lama, lebih baik langsung 3 hari. Hari ketiga dikum dengan air hangat, kemudian dibuka, itu biasanya insya Allah sudah lepas. Dan kami sering juga melakukan itu. Karena apa? Kalau tidak ditutup itu orang tuanya itu takut. Jadi nanti kalau ada perdarahan itu sering dia mengeluh ke kami, Pak ditutup aja kami takut. Karena masing-masing orang tua itu juga sering menyampaikan ke gitu. Ya insya Allah memang hal-hal sebenarnya sudah kami alami semua. Karena kan sudah ribuan kali saya sudah melakukan kita ini. Sehingga ini menjadi pengalaman kami, kalau ditutup bagaimana, kalau enggak bagaimana. Bagus pertanyaannya. Sehingga nanti kalau memang ditutup, hari ketiga tolong langsung dilakukan rendam ya. Hukum tadi rendam. Direndam dengan airnya, syukur-syukur ada desinfektannya. Mungkin dengan betadin, mungkin dengan apa, monggo. Jadi itu tergantung dengan ininya masing-masing. Dan jangan takut dengan infeksi. Kalau nanti ada infeksinya, serbuk nebasitin. Nah, dan itu murah juga karena dengan nebasitin bubuk itu juga melindungi mikroorganisme dan dia juga terhindar dari infeksi. Terima kasih. Ya. Bagus pertanyaannya. Itu tadi penjelasan dari Bapak Bagong. Kita cek penanya berikutnya teman-teman. Ya. Bentar ya. Ini dari P_Yaya. Jika penis setelah disirkumsisi mengalami bengkak setelah beberapa hari, apa tindakan selanjutnya, Pak? Bagus pertanyaannya. Tindakan selanjutnya dengan medikamentosa, yaitu obat kaflam. Yang kedua, tetap lakukan kompres pada daerah-daerah sekitar sehingga bengkak akan berkurang. Jadi pada prinsipnya yang kita lakukan sebagai seorang independensi perawat itu yaitu tadi, kemudian dia cara tidurnya ditinggikan, jadi bokongnya diganjal, dia tidurnya sehingga proses air itu kan arah gravitasi ya, dia akan turun dan itu proses pemenggangan tidak terjadi. Dan tanda-tanda infeksi juga tolong dilihat, kalau masih ada tanda-tanda infeksi, antibiotik ya diteruskan. Dan obat-obat antibiotik yang seperti ini ya amoxicillin sirup, analgesiknya paracetamol ini juga dilihat kalau memang ada tanda-tanda infeksi. Karena apa? Saya juga pernah merawat anak di Kintan itu sampai 21 hari. Karena dia tidak ada mobilisasinya, diem aja akhirnya ngompol. Yang ngompol itu akhirnya bisa menimbulkan efek infeksi, termasuk tadi memberikan pembengkakan.
Jadi bengkaknya tetap kita lakukan kompres di sekitar dan di elevasi duduknya lebih tinggi, dan medikamentosa tentunya obat-obat kaflam ataupun obat-obat anti infeksi kalau memang bengkaknya dari infeksi. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus. Ini kita masih pilihkan pertanyaan yang lain ya Pak. Nah, ini ada pertanyaan menarik Pak. Bentar, nggak bisa di-close lagi. Pertanyaannya nggak bisa di-close. Cepat lagi. Loadingnya anu rek, suwe rek. Assalamualaikum Pak, mohon penjelasan tentang hitan bagi bayi perempuan. Terima kasih, dari Pak Bondan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya belum pernah melakukan sampai saat ini. Cuma beritanya dari seorang bedah plastik, bayi perempuan yang dikitang adalah klitorisnya. Tapi sampai sekarang saya juga belum pernah melihat dan belum pernah melakukan, sehingga jawaban saya adalah senyampang yang pernah saya tanyakan pada seorang bedah plastik, bahwa yang dipotong adalah klitorisnya. Jadi begitu Pak Bondan ya. Ya. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan menjadi pencerahan. Gitu ya Pak. Kita carikan penanya yang lain. Ini pertanyaan terakhir ya Pak, karena tadi pertanyaan ketiga tadi kayak kurang maksudnya kurang lama, Ya. jadi masih ada waktu. Ini pertanyaan terakhir dari Sam Alex. Assalamualaikum Pak, saya Nanang. Oh, dari Nanang ternyata. Izin bertanya, apa beda metode hekting ATR satu simpul atau delujur dengan hekting posisi jam? Apakah beda juga proses penyembuhannya? Terima kasih. Terima kasih Nanang, bagus sekali pertanyaan. Kalau posisi delujur, insya Allah cairan-cairan yang ada di dalam kan tidak bisa keluar, sehingga bisa terjadi proses pembengkakan. Tapi kalau posisi jam itu masih ada space, sehingga ada cairan serum yang harusnya keluar, dan itu memang wajib keluar, dan itu yang bisa melakukan proses penyembuhan yang lebih cepat. Karena ada juga yang serum harus keluar, jangan sampai ditahan. Tapi kalau ditelujur semua kan tertutup, sehingga harusnya serum itu keluar, maka terkumpul di dalam, sehingga bisa terjadi proses pembengkakan. Jujur kami juga melakukan dua proses itu, heating yang jam, juga heating yang delujur. Satu, yang kedua, kekurangannya kalau ada pembengkakan, maka yang delujur tadi itu bisa melakukan stowing ya. Jadi malah terjadi pembengkakan karena tidak elastis. Tapi kalau dengan satu persatu pembengkakan bisa terjadi, tapi antara space benang tadi bengkak sehingga serum menjadi keluar, dan itu bisa mengurangi juga proses pembengkakan karena cairannya bisa keluar. Nanang, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Udah kayaknya Pak. Sudah. Boleh? Gimana? Udah? Di sini apa? Kok cik live Pak? Mana? Ya. Kita cari penanya lagi nggak apa-apa Pak? Apa-apa. Waktunya masih ada, kita cari penanya lagi. Bentar ya. Ini tadi udah. Bentar, teman-teman. Ditunggu. Ini dari Mas Rizal. Jika pakai teknik guilotin, pemotongan preputiumnya yang baik di bawah klem atau di atas klem, Pak? Oke, akan dijawab sama beliau. Ya, terima kasih, bagus sekali. Jadi semua yang dipotong adalah di bawah klem. Karena kalau di atasnya klem, yang di klem kan terjadi trauma. Khawatir terjadi nekrose, dan itu bisa menimbulkan dampak yang negatif. Kalau terjadi nekrose, maka proses penyembuhannya akan sulit, dan dia akan memberikan
tanda atau bekas yang tidak bisa memberikan aliran darah yang bagus, sehingga nekrose itu memberikan tanda proses penyembuhan yang kurang, dan itu yang dikhawatirkan. Makanya seorang medis tetap menyarankan yang tidak trauma itu yang kita lakukan pemotongan. Jadi bagusnya di bawah plank. Nah, kehati-hatian di sini bagaimana jangan sampai gland terputus ataupun gland tergores oleh karena pisau maupun kauter yang tadi sudah sampaikan, dan itu adalah harus kehati-hatian. Karena Pak, kalau setrumnya tinggi ya, wattnya tinggi, maka itu juga bisa membakar gland, sehingga waktu disunat, loh kok ini ada tanda, orang tuanya bisa menanyakan gitu. Dan kehati-hatian, keprofesionalan kita itu yang dituntut untuk memberikan pelayanan. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Langsung ditutup Pak. Ya. Terima kasih atas apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan dalam referensi ini. Semata-mata saya juga masih belajar dan belajar terus, sehingga sebagai penambah kasanah ilmu kami, dan jujur ini tidak akan ada habisnya, karena kita sudah ada model banyak sekali, tetapi tetap semangat bahwa profesional itu tetap dijaga. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi segmen terakhir dari Extraordinary Health atau Asosiasi Sehat Indonesia, ditutup oleh Pak Gong. Dan di sini kita kembali mengingatkan bahwa jangan lupa untuk bikin instastory, tag di IG kita, ntar dapat hadiah 3 orang pemenang ya, masing-masing Rp100.000. Oke, berikutnya penyerahan, silakan. Saya live juga. Ya silakan. Oke. Turun. Turun. Ya, sini Pak, silakan. Lihat kamera Pak, silakan. C. Sama jabat tangan boleh? Boleh. Oke, langsung jabat tangan 1, 2. Oke. Udah. Jangan lupa setelah jabat tangan cuci tangan. Nah, Terus segera pakai masker. masker sesuai protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya. Iya. Kita orang kesehatan juga harus mengedukasi. Benar. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Itu tadi pesan dari Pak Bagong, jangan lupa kita tetap selalu menjaga kesehatan sesuai protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer. Kita semua di sini sudah melakukan hal itu ya, cuman berhubung ini kita melakukan live, jadi biar suaranya bagus, outputnya bagus ke teman-teman, jadi kita ngelepas masker ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk posting di Instastory teman-teman, tag di IG kita, dan kita juga tetap ngingetin kita akan tetap mengadakan next event untuk di bulan Agustus tentang COVID. Tapi mohon maaf tidak free ya teman-teman. Jadi kalau berminat monggo, tapi kalau tidak berminat juga nggak apa-apa. Kita tetap memberikan sesuai dengan apa yang teman-teman berikan ke kita. Jadi kita kalau free mungkin kita pikir-pikir dulu, gitu ya teman-teman. Tetap kita memberikan fasilitas yang terbaik buat teman-teman, output yang terbaik juga melalui media sosial. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.